Semua yang kita pakai di badan kita gini, yang ada di dalam tas kamera itu kita bayar. Semua yang ada di acara malam berina itu semuanya dibayar sama pengantin. Make up, baju, kuku, semuanya dibayar pengantin. Kenapa cuman fotografer aja yang nggak dibayar? Sedih kan? Nah, sementara kita mendokumentasikan itu dengan baik, dengan benar. Edukasi aja pengantinnya. Pengantinnya pasti paham. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dika di channel YouTube Iko Dika. Di video kali ini saya bakal mengajak teman-teman diskusi. Intinya ini adalah perbedaan pendapat boleh ya, tapi ini adalah murni pendapat saya. Jadi yang kita bahas di sini adalah kenapa acara seremonial adat itu tidak termasuk ke dalam press list wedding. Nah, kenapa ketika pengantin ingin acara adatnya seperti malam berinai difotokan, itu harus ada biaya tambahan supaya nggak rancu, supaya juga bisa mengedukasi buat calon pengantin khususnya yang menggunakan jasa Seven Color, juga buat mengedukasi teman-teman sebagai fotografer untuk bertukar pikiran. Nah, ini murni pendapat saya. Yang pertama kita bahas dulu tentang menentukan press list wedding. Kita ngebikin press list wedding itu berdasarkan, kalau kata orang Minang, lain lubuk, lain ikannya. Masuk lupa patah Minang. Intinya adalah kita menyesuaikan di mana tempat kita berada. Disitulah kita bikin paket weddingnya. Nah, sebenarnya memang paket wedding itu harus dibuat bersifat nasional tanpa embel-embel acara adat di dalamnya. Nah, maksud saya adalah karena di setiap kota itu nggak selalu, misalnya di Pulau Jawa nggak semuanya juga orang Jawa yang ada di sana. Misalnya di Jakarta nggak semuanya juga orang Jakarta Betawi yang ada di sana. Pasti suatu daerah itu sudah mengalami percampuran penduduk. Ada yang merantau, ada yang dari dulu merantau udah beranak pinak di situ. Ya namanya di daerah Indonesia itu egaliter gitu, ada percampuran bermacam budaya di satu daerah. Nah, kita sebagai fotografer, kita nggak bisa ngebikin acara wedding, paket wedding itu kita includekan acara akad, acara adat di dalamnya. Nah, nanti kita bahas adat yang mana yang kena charge tambahan gitu, kena biaya tambahan. Kita bahas dulu adatnya yang mana. Saya selaku pemilik vendor fotografer Seven Color itu saya ngebikin press list bersifat nasional. Jadi di situ tuh acaranya yang include di dalam paket itu adalah akad dan resepsi. Misalkan akadnya Sabtu pagi, lanjut resepsi entah sampai sore sampai malam bebas. Ataupun opsional yang kedua, akadnya Jumat pagi, biasanya ya pisah hari gitu ya. Resepsinya di Sabtu hari. Nah, itu tuh bagi saya tidak ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan tadi adalah untuk dokumentasi acara adat yang sebelum nikah dan sesudah nikah. Kalau misalkan acara adat seperti temu manten di Jawa, itu nggak ada biaya tambahannya. Atau berarak di Minang, nggak juga ada biaya tambahannya. Atau di Melayu juga hampir sama ya, kayak berarak gitu ya. Tidak ada biaya tambahannya. Nah, yang mana yang kita kenakan biaya tambahan tadi? Sebelum kita pahami dulu bahwa sebenarnya memang saya bikin paket prestis saya itu bersifat nasional karena di Duri, di tempat saya tinggal itu tuh udah bercampur, ada banyak orang Batak, Minang, Jawa, Aceh, segala macam ada di kota Duri. Jadi kita nggak bisa ngebikin paket itu include dengan acara adat. Kita cuman bisa bikin press wedding itu bersifat nasional. Jadi seandainya pengantin yang tidak menggunakan acara adat, ya dia tetap normal. Seperti apa paket yang kita kasih, ya seperti itu yang dia gunakan. Nah, gimana kalau seandainya pengantinnya ada include acara adat? Ya tentu kita kenakan biaya tambahan karena paket yang kita bikin itu sifatnya nasional. Nah, acara adat yang mana yang kita bahas di sini? Nah, yang pertama itu ada seperti contoh kasus misalkan akadnya di pagi hari Sabtu, lanjut resepsi juga di hari Sabtu. Di Jumat malamnya itu ada malam berinai. Nah, acara kayak gini kalau seandainya teman-teman ingin dokumentasikan itu bakal dikenakan biaya tambahan karena tidak include ke dalam press list wedding. Saya juga bikin di bawah press list, saya bikin paket tidak termasuk acara seremonial adat sebelum nikah. Nah, atau gini, akadnya Jumat malam, habis akad itu langsung berinai. Nah, kalau yang kayak gini nih biasanya saya nggak minta biaya tambahannya, cuman resikonya adalah acaranya mepet gitu. Nah, yang saya minta biaya tambahan itu adalah ketika kita sudah pulang dari acara, kita harus kembali lagi dan kita nggak bisa mengambil job di waktu yang sama. Contohnya, akad di Jumat pagi, terus siangnya ada acara tepung tawar. Otomatis kita udah kerja dari pagi sampai siang habis Jumat kita datang lagi sampai sore, itu udah hampir 1 hari. Resepsinya besok 1 hari juga, jadi terhitung 2 hari lah kita kerja situ kan.
Nah, kenapa dibayar? Sebenarnya kami fotografer ini Jumat, Sabtu, Minggu itu tuh ada lahan basah buat kami. Ada aja job yang masuk gitu. Memang di Sabtu Minggu tuh semuanya bentrok, makanya kita butuh kepastian waktu. Nah, kalau misalkan udah akad pagi, siangnya kita sebenarnya bisa ngambil job tunangan, job akikah, yang segala macam yang tidak berbenturan waktunya. Nah, terus kenapa juga kita memberikan kebijakan untuk biaya tambahan? Teman-teman kan selaku pengantin kan ingin meng-hire fotografer yang profesional. Artinya yang profesional di sini tentu alatnya yang udah proper, juga orangnya, usernya juga, si pemegang kameranya juga pasti teman-teman pengen yang juga udah berkompeten di bidangnya, nggak pengen asal-asal foto kan. Kalau asal-asal foto ya bagus foto aja lewat HP gitu. Nah, kami selaku fotografer itu tuh semuanya kita butuh modal. Yang namanya profesional itu artinya kita dibayar untuk bekerja ya kan teman-teman. Yang pertama, kalau saya pribadi, prinsip saya adalah kalau teman-teman mau nikah nih, pasti Pak KUA ada ngasih khutbah nikah, ngomong ke pengantinnya setelah ijab kabul, carilah rezeki yang halal dan toiban. Aslinya halal dan baik. Ada rezeki yang halal tapi nggak baik. Yang mana contohnya? Nah, ini bisa jadi salah satu faktornya. Nah, gini, saya selaku fotografer profesional tentu nge-prepare alat-alat yang saya beli juga profesional biar saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya butuh waktu untuk mengasah skill, saya juga butuh waktu untuk belajar proses editing, butuh waktu juga untuk experience, pengalaman, salah ulang itu butuh proses waktu. Nah, tentu teman-teman yang ingin acara misalnya malam berinanya didokumentasikan dengan baik, ya tentu teman-teman kan pengen nge-hire fotografer yang profesional, tapi kalau cuma dokumentasi gitu aja ya pakai HP aja lah pasti kan. Kalau teman-teman pengen menggunakan tenaga profesional, tentu teman-teman harus membayar mereka juga secara profesional. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, ada dua unsur fisik sama unsur pengalaman yang harus teman-teman bayar. Nah, itu nggak gratis aja bang, kan udah dipakai paket wedding. Oh, kami sudah ambil paket yang premium, masa nggak bisa dibonuskan acara ada teman-teman. Kita kesampingkan pekerjaan, misalnya yang nikah ini teman saya misalnya kan, kita kesampingkan pekerjaan dengan profesionalitas, dengan teman-teman, dengan persahabatan gitu. Ketika kita ngomong soal kerja, ya itu tuh tentang uang. Kalau kita bekerja tentang teman, ya tentang teman gitu. Apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Masa kita minta tolong sama orang yang pekerjaannya di situ. Misalkan contohnya teman-teman punya teman yang tukang kuli, tolong dong bikinin rumah saya, ini ada apanya. Kan nggak bisa kayak gitu, tetap kita harus gaji mereka kan. Entah itu harganya terserah, yang penting ada apresiasi berbentuk uang untuk jerih payah mereka. Nah, seperti yang saya bilang, kita itu mencari rezeki yang halal dan toiban, yang halal dan tentunya berkah. Saya selaku vendor, saya mempekerjakan beberapa teman atau tim yang ada di bawah naungan Seven Color gitu, di bawah kami, tim saya nggak anggap anggota, teman kami tim setara. Kalau dari lapangan setara, bosnya nggak ada gitu. Saya nggak pengen teman-teman saya yang job desk-nya akad resepsi, kita suruh dia foto adat, tapi mereka nggak dibayar. Mungkin mereka mau aja. Misalkan contohnya ada tim saya namanya Ade. Tolong fotokan dulu kakak itu malam berinenya malam ini ya. Acaranya mulai jam 8, datang sebelum itu lebih cepat, lebih baik. Nah, si Ade, karena saya yang vendor nih, dia mau aja tuh berjalan datang ke sana membawa kamera untuk mendokumentasikan. Tapi kalau tidak kita bayar, tentunya si Ade dongkol kan, nggak ikhlas ngerjainnya. Pak dari kita nggak dibayar tuh, pertama hasil fotonya udah pasti asal-asalan. Yang kedua, dia udah nggak bersemangat. Dan yang ketiga tadi itu dampaknya orang menggumam di dalam hati ke kita. Ya, jadi kita diumpat secara tidak langsung. Nah, keringat orang pun tidak kita bayar. Apakah yang kayak gini kita bisa bilang berkah untuk pekerjaan kita? Saya rasa teman-teman calon pengantin di tahun 2023 ini udah paham lah, karena banyak metode-metode pengajian yang bisa kita akses lewat internet gitu. Nah, saya pengen cari rezeki saya tuh halal dan juga baik, apalagi ke teman-teman, karena kita kan sebagai fotografer ini, kita itu kerjanya tuh nggak tentu. Kalau orang Minang bilang rasaki harimau, kadang ngado, kadang enggak. Kita memang bergantung sama yang ngasih kita rezeki. Tapi kalau kita curang, kita culas, ya kita bakal disempitkan rezekinya sama Allah gitu. Ibaratkan, kalau saya mengibaratkan rezeki itu seperti tangki air ke bak mandi. Kalau saluran pipanya nggak bersih, ya air yang masuk ke bak mandi nggak akan bersih dari tangkinya. Nah, saya pengen mengapresiasi teman-teman saya yang bekerja di lapangan sesuai dengan keringatnya. Entah itu panuh, kalau orang Minang bilang, entah panuh kate, entah panuh ke bawah. Yang penting ada apresiasi dari pengantin untuk tenaga mereka yang bekerja di lapangan. Jadi mereka memberikan yang terbaik yang mereka bisa gitu. Itu pun kalau seandainya teman-teman
calon pengantin pengen acara adatnya didokumentasikan. Kalau nggak didokumentasikan, ya nggak masalah. Saya juga banyak yang nemu kayak gini, akad resepsinya sama saya. Saya survei lokasi malamnya di hari Jumat, dia mau malam berinai bang, saya lanjut malam berinai dulu ya bang, orang apanya bentar lagi mau datang, lanjut kak. Dia ngerti gitu, dia nggak ngebayar kami, ya nggak kami fotokan gitu. Kalau pengen difotokan ya dibayar kayak gitu kan. Sebenarnya logikanya sama seperti teman-teman calon pengantin misalkan bekerja part time, bekerja Senin sampai Jumat, gaji teman-teman tuh per bulan dibayarnya karena teman-teman bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, ketika bos teman-teman nyuruh teman-teman masuk di hari Sabtu atau di hari Minggu tapi nggak dibayar. Nah, gimana perasaan teman-teman? Itulah yang dirasakan sama teman-teman saya juga, termasuk saya ketika kita bekerja nggak dibayar. Kita tidak mengeluarkan inspirasi kita sepenuhnya, kita jadi malas. Ini saya terus terang aja daripada gini. Oke kak, nggak apa-apa gratis, tapi saya foto asal-asalan gitu. Kan kecewa, demi dapat job nih, demi dapat job wedding, saya terima-terima aja. Kalau saya yang turun sendiri, saya yang kecewa malas-malasan sendiri, nggak apa-apa. Tapi saya nyuruh orang lain pula, tim saya buat bekerja, dan dia nggak dibayar untuk foto acara adat gitu. Nah, sebenarnya ini kembali tentang kalau orang Minang bilang raso. Nah, untuk Catin mungkin itulah saya ibaratkan acara adat itu kenapa ada biaya tambahannya. Kita contoh kasus tadi malam berinai ini. Contoh kasusnya akadnya di hari Jumat pagi, Kamis malamnya, malam Jumatnya ada acara berinai. Nah, itu kena charge. Nanti siangnya ada tepung tawar, itu kena charge. Tapi kalau seandainya teman-teman itu satu waktu gitu, misalkan akad nikah langsung tepung tawar, selesai sebelum tengah hari, itu tuh nggak ada tambahannya. Tapi akad nikah break dulu, langsung tepung tawar pula sore, dan kami harus balik lagi datang, itu tuh kena ada biaya tambahannya. Karena seperti yang saya bilang tadi, fotografer itu memang mencari nafkah, jobnya tuh rame di Sabtu Minggu, jadi kami butuh kepastian waktu. Kalau ada akad nikah pagi, kalau seandainya ada masuk job tunangan siang, ya kami bisa ngambil job tunangan gitu, karena memang kami kerjanya di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di hari lain kami di rumah. Nah, mungkin sebenarnya semuanya kembali lagi kepada Catin calon pengantin. Kami rasa pengantin sekarang sudah wawasannya sudah luas, sudah paham lah tentang hal yang kayak gini. Tapi ada beberapa juga yang nggak paham. Nah, di lewat video inilah ya kami sampaikan kenapa acara adat itu ada biaya tambahannya. Yang pertama itu memang karena kami ingin mengapresiasi keringat teman-teman kami. Yang kedua itu karena memang nggak termasuk di acara di paket press list wedding, karena wedding itu include-nya akad dan resepsi. Nah, sebagian fotografer aja kadang kalau akadnya udah beda hari itu ada biaya tambahannya, karena memang Jumat tuh dia aturan bisa ngambil job tunangan, akikah, segala macam. Jadi nggak bisa karena akadnya dibikin hari Jumat gitu. Kalau gitu bang, ngapain ngambil banyak-banyak job ya? Seperti saya bilang tadi ya, memang kami kerjanya itu memang di weekend gitu. Nah, mungkin saya rasa teman-teman calon pengantin sudah paham lah kenapa saya memberikan biaya tambahan untuk acara. Sepertinya semua fotografer yang profesional itu memberikan biaya tambahan untuk acara adat di luar akad dan resepsi. Nah, kalau teman-teman nih selaku Catin ada fotografer misalkan, oh kami kasih gratis aja kak, jangan senang dulu. Bisa jadi dia cuman pengen job yang di hari Sabtu, nanti di acara adat teman-teman fotonya asal-asalan. Nah, yang pertama, kalau foto asal-asalan yang rugi antara teman-teman dan si vendor kan, hasil fotonya nggak bagus. Nah, gimana kalau dia melibatkan freelance yang nggak dibayar? Terus freelance-nya dongkol kerja di sana, udah hasil nggak bagus, dia dongkol. Nah, tentu rezeki yang dikasih Allah ke teman-teman pengantin yang lewat tangan pengantin ke fotografer tadi, itu bisa jadi nggak berkah. Nah, itu sebenarnya karena menyambung juga lagi ke hak orang yang kita makan. Jadi jatuhnya ya kan teman-teman. Untuk teman-teman vendor fotografer juga harusnya komitmen gitu. Kalau bikin paket, jangan takut rezeki kita nggak dapat rezeki. Karena, oh kalau nggak dikasih nih kakak nih pengantin nih acara adat. Karena saya pernah jumpa kasus yang kayak gitu. Catin saya udah mau deal, tapi karena ada acara adat tambahan dua kali di hari Kamis. Bayangin dia kerja 3 hari. Fotografer kerja 3 hari tanpa dibayar. Coba teman-teman hitung ya, berapa hari total dia kerja. Acara adatnya malam Kamis 1. Sabtu, Jumat, akad nikah. Ini termasuk di paket wedding. Habis akad nikah, siangnya ada acara lagi. Berarti hari Jumat itu, dia udah kerja full sampai sore. Itu udah sama kayak wedding di gedung sampai sore. Sabtu resepsi lagi. Itu tentu udah startnya dari jam 9 tuh, walaupun acara jam 11. Fotografer udah stay jam 9 di lokasi. Otomatis jam 7 udah bangun dari pagi.
sampai malam. Hari Minggunya lagi lanjut acara berandam. Jadi dari hari Kamis dia total kerjanya dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam lah anggap. 5 jam, tambah 8 jam di hari Jumat. Hari Jumat 8 jam nih, udah 13 jam. Tambah lagi di hari Sabtunya 12 jam, 24 jam. Tambah lagi di hari Minggunya 4 jam. Udah hampir 30 jam dan bayarannya cuman resepsi aja gitu. Mungkin si fotografer ini bisa mengiyakan aja karena mungkin dia butuh uang gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, itu buat saya nggak salah, itu hak fotografernya. Tapi ketika dia mau trade asal-asalan, yang turun ke lapangan nggak ridho dengan pekerjaannya, saya nggak dibayar nih. Itu karena banyak juga yang ngadu ke saya, "Bang, kalau acara adat tuh sama tim abang dibayar nggak?" Saya bilang, dibayar nih. "Bro, awak sama ini nggak dibayar bang," katanya, gratisan katanya. Tapi awak di vendor lain, dia freelance yang ngomong, di vendor lain awak dibayar bang. Ya memang harus dibayar, karena kita bekerja di luar konteks orderan job resepsi. Nah, untuk teman-teman fotografer juga perlu dipahami, nggak usah gara-gara bahasa Minangnya, nggak usah gara-gara yang sikete itu rusak yang banyak. Karena tinta setitik rusak susu sebelanga. Nah gitu. Buat teman-teman fotografer juga perlu, cobalah teman-teman beli kamera udah mahal, lensa udah mahal. Masa untuk pengantin, memang pengantin tuh udah hire kita, harusnya meng-hire kita tuh karena seni, karena dia suka seni kita, bukan karena murah, bukan karena gratisan. Sayanglah kan, kapan kita bisa berkembang? Kapan kita dibilang profesional tapi kita kerja nggak dibayar? Yang profesionalnya di mana gitu? Nah, itulah yang membuat pandangan masyarakat banyak turun kepada fotografer. Coba lah bayangan di acara malam berina itu, tukang gondang dibayar, tukang henna dibayar, pelaminan dibayar, yang make up dibayar, makanan kalau catering itu dibayar lagi. Masa cuman fotografer satu tidak dibayar, sementara mereka yang mendokumentasikan segalanya yang ada di situ. Tanpa adanya si dokumentasi tadi, maka semuanya terhitung hangus ya kan, teman-teman kan. Nah, mungkin segitu aja. Semoga dapat diambil hal-hal positifnya. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya. Kalau seandainya teman-teman nggak setuju atau ada pendapat lain, di komen aja di kolom komentar. Kita ini pekerja seni, boleh murah, tapi jangan murahan. Murah dan murahan itu beda. Kalau murah, kita masih dibayar. Kalau murahan, udah nggak dibayar. Kapan lagi kita mengedukasi pengantin bahwa segala sesuatu yang bersifat profesional itu memang harus ada sesuatu yang juga dikeluarkan, teman-teman. Jangan sampai nggak dibayar. Ini kita udah bekerja, berkeringat, baju itu aja dicuci gitu kan. Di laundry dibayar kan. Masa nggak ada minyak kita ke sana aja butuh biaya gitu. Masa nggak dibayar sama sekali. Nah, mungkin segitu aja. Semoga ada ilmu yang diambil. Semoga teman-teman calon pengantin juga bisa paham kenapa acara adat itu ada biaya tambahannya. Dan teman-teman fotografer juga bisa paham kenapa juga teman-teman harus dibayar semestinya. Penting jangan nggak dibayar, teman-teman. Walaupun kalau kita taruh harga nih acara adat, berapa bang biaya tambahnya untuk malam berina segini? Bahagia yang kami nggak jadilah bang pakai acara tahun. Kenapa kak? Keberatan atau kemahalan? Kurangi nggak apa-apa. Yang penting ada. Boleh murah tapi jangan murahan. Kalau gratis itu udah parah tuh. Semua yang kita pakai di badan kita ini dibayar. Kenapa? Semua yang kita pakai di badan kita gini, yang ada di dalam tas kamera gitu, kita bayar. Semua yang ada di acara malam berina itu, semuanya dibayar sama pengantin. Make up, baju, kuku, semuanya dibayar pengantin. Kenapa cuman fotografer aja yang nggak dibayar? Sedih kan? Nah, sementara kita mendokumentasikan itu dengan baik, dengan benar. Edukasi aja pengantinnya. Pengantinnya pasti kalau pengen didokumentasikan dengan baik, bayarlah secara profesional. Tapi cuma dicekrek-cekrek aja, pakai HP aja lah. Nggak usah menyuruh orang untuk gratis gitu. Kita perlu dihargai, sama-sama menghargai, bekerja sama secara profesional. Nah, hubungan kita dengan pengantin adalah profesionalitas. Ada uang, kita kerjakan. Kalau tidak ada, ya tidak. Bukan kita materialistis, tapi ini realistis, ini kenyataannya. Bahwa kita ke sana juga motor kita butuh minyak. Kita meninggalkan keluarga, kita harus ngecas baterai, kita harus beli baterai di Indomaret, baterai flash, ya kan? Belum hausnya alat elektronik, shutternya. Kenapa tidak dibayar gitu? Nah, udah segitu aja. Semoga ini mengedukasi sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Teman-teman tambahin aja. Kalau ada keluh kesah, nanti kita bakal bahas lagi. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa follow IG Color Production. Yang nonton video ini, saya kasih promo acara wedding. Nanti capture aja bahwa sudah nonton. Kasih tahu ke saya kasih di WA, saya kasih promo diskon buat teman-teman. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.